Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview lampu akuarium model jepit guys. Nah guys, ini guys, clamp lamp, lampu jepit. Nah, ini saya baru beli kemarin ya, tadi baru nyampai. Dan ini kotaknya seperti ini, clamp ya. Jadi bisa difungsikan untuk lampu akuarium. Nah, seperti biasa, ini lampunya saya pilih yang model kabel USB ya teman-teman. Jadi ini bisa gunakan tenaga baterai maupun colok ke listrik. Nah, untuk colok ke listrik itu mesti gunakan model colokan yang charger handphone ya. Nah, teman-teman kita coba lihat dulu modelnya seperti apa. Nah, karena kebetulan akuarium saya modelnya seperti ini teman-teman, saya harus lakukan perombakan di bagian sininya, cover listnya nih. Ini tadi saya lakukan sedikit coak ya. Saya gunakan cutter, saya potong sedikit supaya nanti klem lampunya itu bisa jepit ke sini. Oke, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, teman-teman, ini penampakannya. Lampunya seperti ini ya. Nah, lampu LED-nya modelnya seperti ini, bintik-bintik nih warna-warni ya. Nah, ini LED-nya, lampu LED-nya teman-teman ya, modelnya seperti ini. Nah, ini klemnya, ada baut plastiknya, dan ini jepitannya ya teman-teman. Nah, ini kabel USB-nya, ada tombol-tombolnya. Cuman ini tidak menyimpan daya ya teman-teman. Ini hanya berfungsi sebagai konektor ya. Kabelnya itu hanya sebagai konektor USB-nya, kabel USB konektor aja, tidak menyimpan daya. Beda dengan lampu sepeda ya teman-teman. Nah, ini lampu sepeda saya teman-teman ya. Sebenarnya ini hanya untuk darurat ya. Bisa nyala sih sekitar 3 jam kayaknya, 2 jam lah teman-teman ya. 2 jam masih bisa nyala nih. Nah, ini kan nyimpan daya teman-teman ya. Nyimpan daya ini harus dicas nih teman-teman. Nah, ini saya matikan lagi. Ini kalau saya hidupkan dia ada modelnya nih. Model begini gerak, model kedip. Nah, ini gerak nih. Sama lagi satu model nih. Ya, ini saya lampu sepeda. Nah, ini bisa dicas ya. Ini kabel USB juga. Ini tanpa kabel nih. Kalau mau cas ya harus pakai kabel USB ya, model type yang apa itu namanya, bukan type C sih ya, model yang lama ini. Nah, ini ada tombolnya di sini nih teman-teman, tapi ini bukan saya bahas lampu ini ya. Nah, ini ada sebagai pembanding ya. Kalau ini bisa nyimpan daya, ini cas tanpa harus dikonek dengan kabel USB. Nah, kalau ini hanya konektor, kabel USB-nya konektor. Jadi kita harus connect ke baterai atau kabel charger ya. Nih. Nah, ini harus kita, misalnya kita mau pakai connect ke listrik nih ya. Ya, kita mesti colok ke listrik seperti ini ya. Atau enggak kita misalnya gunakan power bank ya. Nah, ini jadi fungsinya nih, ini tidak menyimpan daya, ini hanya konektor. Nah, ini hanya tombol-tombolnya nih, ini bukan menyimpan daya nih, enggak ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita coba tes ya. Tes, saya coba simpan ke sini. Ini karena tadi sudah saya coba bikin coakannya nih supaya bisa simpan bisa jepit ke sini. Nah, ini udah saya jepit ya teman-teman. Ini bisa, ini agak fleksibel ya, fleksibel nih, bisa kita
model seperti ini. Tunggu, saya agak majukan. Seperti ini teman-teman. Ini saya coba kunci dulu bautnya, fungsi nggak nih. Bautnya saya nggak tahu fungsi apa enggak, atau hanya pemanis. Lumayan lah teman-teman, daripada nggak pakai ini takutnya jatuh ya. Nah ini kan fleksibel ya, ini bisa kita posisikan seperti ini, dia agak fleksibel. Nah ini teman-teman ya, kita coba tes pakai power bank ya. Saya nggak mau colok ke listrik ya teman-teman, soalnya saya fobia sama listrik teman-teman. Nah ini kabelnya lumayan lah ya, ini lumayan panjang lah. Ini panjangnya ada sekitar 50 cm ada nih, 60 ada lah ya. Dari sini ke sini ada sekitar 70 lah teman-teman ya. Kabelnya panjangnya kurang lebih ada 70 cm lah ya. Nah ini saya coba connect ke power bank ya. Nah ini konektornya. Ini sih bukan dicas ya teman-teman, jangan salah ya, ini nggak menyimpan daya, ini hanya berfungsi sebagai konektor dan penunjuk aja. Nah coba kita hidupkan. Nah lumayan terang nih teman-teman ya, ini lumayan terang. Ini modelnya ya. Kalau kita cara operasikannya teman-teman ya, ini kan ada tombol nih, kelihatan nggak, ada beberapa tombol ya. Ini kan yang biru ini kan untuk hidup matikan nih ya. Ini hidupin dan matikan. Nah, tekan lagi dia mati. Yang paling bawah ini teman-teman ya. Kalau yang paling atas, ini kan ada ini ya. Paling atas kan dia plus ya. Ini minus. Nah, coba kita hidupkan dulu. Nah, ini ya. Kalau yang paling atas kan model paling terang. Ini kita coba model paling redup. Nah mentok. Ini coba kita terangin lagi. Nah yang paling atas plusnya, kita tekan dia akan itu. Yang di sini minus punya kita tekan, dia akan tenaganya akan redup. Dan ini yang tengah ini yang ada tanda apa ini? Ini untuk modenya ya. Misalnya ini lampu kuning, ini lampu biru. Ini lampu yang putih, kuning, biru, putih, kuning, biru. Jadi dia 3 model lampu. Dan ini yang plus ini untuk terang, makin terang. Bentuknya seperti ini aja ya. Nah kalau kita mau redupin, kita tekan yang minus. Jadi ini hanya sebagai konektor dan tombol aja ya teman-teman, bukan sebagai penyimpan daya ya. Kalau ini kita cabut nih ya, mati ya, power banknya kita cabut mati. Nah kita mesti, kalau kita udah connect lagi ke power bank ya, atau baterai ya, kita mesti tekan lagi on-nya, yang ini yang paling bawah yang biru ini. Nah kita matikan lagi, tekan sekali lagi, kita hidupkan, tekan sekali, kita matikan, tekan sekali lagi. Nah kalau kita misalnya mau pilih mode lampu, kita tekan yang biru dulu, hidupin dulu, baru kita tekan yang mode lampu, kuning, biru ya, putih, kuning, biru. Nah jadi ada 3 mode teman-teman. Nah kalau misalnya saya cabut ini, dia mati. Jadi dia nggak menyimpan daya ya. Ini bukan lagi di charger ya teman-teman ya, walaupun ini ada tombol biru ya, kita diamin ibu, bukan lagi charger teman-teman ya, bukan lagi cas ya, bukan nyimpan daya atau segala macam ya, enggak ya. Ya ini hanya sebagai kabel USB nya tuh sebagai konektor ya, bukan untuk dicas ya, enggak ya, tidak menyimpan daya ya. Ini kita biarin lama-lama, nanti dia mati sendiri. Kita coba tes, kita tuh mati sendiri ya. Kita mesti cabut lagi, terus connect lagi, baru kita on kan ya. Jadi dia tidak menyimpan daya dan dia tidak bisa cas teman-teman ya. Dia hanya berfungsi sebagai konektor yang modelnya kabel USB ya, dan ini hanya tombol-tombolnya, tidak menyimpan daya ya. Beda dengan yang tadi, makanya saya tunjukin perbandingan dengan yang ini
yang yang lampu sepeda ya. Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Nah, teman-teman, ini saya mau kasih tahu, kalau ini kan lampu sepeda. Perbedaannya dengan ini sama-sama nanti bisa pakai kabel USB ya. Kalau yang ini langsung dicolok, misalnya dari power bank dia ada itu ya. Ini yang kabel apa nih? Saya coba saya kasih contoh ya. Ya teman-teman. Nah, ini saya kan kabel USB ya. Kabel USB saya pakai ke baterai power bank ya. Nah, ini saya connect ya. Nah, connect ke sini. Yang ini lampu sepeda nih. Saya cuman kasih perbedaan kalau menyimpan daya dengan tidak menyimpan daya ya. Nah, ini kan ada untuk menyimpan dayanya, charge-nya tuh. Tombolnya ini merah ya. Nah, ini saya coba on kan ya. Ini tombol on-nya di sini nih, kecil nggak kelihatan. Tuh. Ada tombol on-nya tuh kecil di sini, ujungnya tuh ya. Nah, kita tekan. Tuh, nyala ya. Kita matikan. Nah, ini ditekan ya, ada tombol kecil di sini. Nih. Ya. Dan ini yang saya bilang ini bisa nyimpan daya. Kalau lampu sepeda ini bisa nyimpan daya. Ini saya cabut nih ya. Udah saya cabut, nggak ada konektor kan? Nggak terkonek kan? Nah, ya ini kan nggak connect nih. Nggak ada apa-apa. Ini lampu sepeda. Ini saya tekan. Nah, hidup ya. Karena ini di dalamnya dia menyimpan daya ya. Beda dengan yang ini teman-teman. Ini hanya kabel berfungsi sebagai konektor, bukan sebagai penyimpan daya ya. Nah, ini tombol-tombolnya. Ini tidak menyimpan daya teman-teman. Nah, ini saya coba ya, tes ya. Saya on kan, nggak bisa. Nah, semua tombol udah saya pencet, nggak bisa nyala. Kecuali ini kita harus ada pakai baterai. Nah, ini kan udah saya connect ke power bank ya, baterai ya. Nah, kita on kan, tekan yang biru, baru bisa nyala. Nah, jadi teman-teman mesti teliti ya, yang menyimpan daya dan hanya berfungsi sebagai kabel USB konektor ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita matikan lagi. Nah, ya. Ini bukan lagi di cas teman-teman. Ini hanya konektor ke kabel ke baterai power bank ya. Dan ini tidak bisa cas menyimpan daya ke sini, nggak bisa ya. Kita coba cabut ya. Kita on kan, mana bisa? Nggak ada, nggak bisa teman-teman. Karena ini bukan yang model kabel USB ini bukan menyimpan daya. Lampu ini tidak menyimpan daya. Ini hanya kabel konektor USB ya. Beda dengan yang tadi. Saya perbandingan yang tadi ini saya bilang ini bisa menyimpan daya ya. Ini nggak ada kabel apa-apa nih ya. Ini bisa menyimpan daya. Nah, ini lampu sepeda ya. Nah, ini saya pakai hanya darurat, hanya untuk 1 jam lebih atau 2 jam untuk penerangan ya. Sebenarnya ini kan lampu sepeda ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang mau saya review ini hanya lampu akuarium ini yang memakai kabel konektor USB ya. Kita mau nggak mau harus punya, ini kan saya settingnya akuarium ini menggunakan kabel USB ya. Mau yang water pumpnya maupun lampunya ya, sama-sama menggunakan kabel USB. Jadi mau nggak mau saya harus memiliki minimal ya dua itu ya, dua power bank atau 2 baterai ya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin sekian dulu review dari saya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, ini lampu akuarium ini, lampu jepit ini saya beli dengan harga sekitar 40 ribuan ya. 45.000 udah berikut ongkir sih ya. Lampunya lumayan terang teman-teman
ya, lumayan terang, cuman dia hanya menggunakan kabel konektor USB, tidak menyimpan daya. Ya teman-teman, kalau mau hidupin mesti terkonek dengan baterai ataupun colok ke listrik. Tapi kalau colok ke listrik harus ada ini konektor lagi nih, yang model colok nih. Nah, ini colok ke listrik ya. Kalau mau pakai listrik bisa, pakai power bank bisa. Ini hanya tinggal colok ke power bank ya. Kalau mau pakai listrik mesti ada ini ya, colokan yang model kayak charger ini, colok ke listrik ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.